Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Kita pada pagi hari ini sudah mendapatkan kesempatan dari Allah untuk hadir di kelas kita untuk belajar materi PAI, materi tentang rukun iman. Sebelum kita belajar, ada yang mau nyanyi? Tidak, Bu. Oh, Tidak bisa tidak. nyanyi, Bu. Bisa nyanyi, Baca Pak ayat Nyanyi. saja. Nah, kita breaking dulu. Tangan ke atas, Ikuti ya. tangan ke samping yang terbang, tangan ke depan, kan mengenang tujuh yang rapi, Siap berdoa. Putar-putar tanganku, gulung-gulung, Gulung-gulung, tangan Melingkar digulung. di atas bundar. Kanan, Tas, kiri, atas, kiri, bawah. atas, bawah. Siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, Satu ku jari gabung kiri, menjadi dua, ku buat jembatan panjang. batang panjang. Jari Dua kanan, jari dua kiri, jari gabung kiri. Ku menjadi gabung satu menjadi bentuk 4. kamera. Buat jari kanan, kreh. Dua jari kiri, ku Dua jari gabung kiri. enam Gabung puluh menjadi arah. buat Empat jari kanan, empat jari jari kanan, 4 gabung jari menjadi kiriku delapan, ku menjadi buat lima. 8. Ku Lima buat jari kanan, lima jari kiri, ku 5 jari gabung menjadi kiriku gabung sepuluh, ku menjadi siap 10. berdoa. Ku siap berdoa. Oke, untuk anak sebelum kita berdoa, kita tunjuk satu orang kepada Ananda Ice, mohon dipimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Ah, eh, Ibu minta kita membaca surah ayat pendek, surah Qul a'udzu birabbin nas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Qul a'udzu birabbin nas, malikin Malikin nas, ilahin nas, min min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, anak-anak ibu sudah hafal surat pendek, yaitu surat An-Nas. Nah, coba cek di sekitaran anak-anak ibu, apakah masih ada sampah? Kalau ada, silahkan dibuang dulu, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ada sampahnya? Ada, Bu. Nah, silahkan dibuang dulu. Oke, kita absen dulu ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Rini hadir, Hadir. Mona Lisa hadir, Hadir, Bu. Ice hadir, Hadir, Bu. Rinal hadir, Hadir, Bu. Hadir. Ogianto hadir. Tidak, Bu. Hadir. Oh, Oh, mungkin sakit. sedang sakit ya. Mari kita doakan semoga teman kita Wagianto cepat sehat dan kembali ke sekolah untuk belajar. Amin. Nah, hari ini
Sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang huruf hijaiyah. Hijaiyah. Sudah ada yang bisa membaca Iqra? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Nanti kita pelajari lagi dan mudah-mudahan anak ibu bisa mengikuti pengajian di desanya ya, di masjid. Iya, Bu. Selain dari belajar di sekolah. Nah, pada hari ini materi kita adalah tentang rukun iman. Nah, tujuan dari pembelajaran ini pada hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan rukun iman secara sederhana. Setelah pembelajaran ini, Ibu berharap bahwa anak-anak Ibu itu sudah bisa menyebutkan dan menjelaskan secara sederhana tentang rukun iman, 6 rukun iman. Nah, sebelumnya coba perhatikan gambar berikut. Tentang apakah gambar ini? Gambar apa yang kalian lihat? Gambar Pertama, gambar pohon besar, Bu. Yang Al-Quran, kedua, Bu. Yang kedua, gambar Al-Quran. nah, Nah, pada gambar-gambar ini merupakan perwakilan dari rukun iman. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Allah Subhanahu Allah. wa Tentu Ta'ala. Allah yang menciptakan kita. Allah juga yang menciptakan alam semesta. Kemudian, siapa yang menciptakan malaikat? Ada yang tahu yang menciptakan malaikat siapa? Tidak. Yang menciptakan Allah. malaikat adalah Allah. 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 Rukun iman. Iman artinya percaya. Sebagai orang Islam, kita itu wajib beriman. Ada 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Allah. Yang kedua, iman kepada Malaikat. Malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. 4, iman kepada nabi atau rasul. 5, iman kepada hari kiamat. Dan 6, iman kepada qada dan qadar. Nah, sedikit Ibu jelaskan. Aku perticing rumah. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya percaya bahwa Allah satu-satunya Tuhan kita dan Allah yang menciptakan kita serta alam semesta. Jadi kita harus percaya bahwa Allah yang menciptakan kita sebagai manusia, menciptakan pohon, menciptakan matahari, serta seluruh alam semesta. 2, iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Dan mereka selalu patuh kepada Allah. Nah, jadi malaikat ini adalah makhluk Allah yang diciptakannya dari cahaya. Sedangkan iblis diciptakan dari api. Mereka merupakan makhluk-makhluk gaib yang tidak nampak. Mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Nah, 3, ada iman kepada kitab. Kitab Allah adalah buku petunjuk hidup dari Allah untuk manusia. Sama seperti kita punya peta. Peta untuk perjalanan. Jalan-jalan harus ada peta. Kalau tidak ada peta, pasti kita tersesat. Begitu juga dengan kitab-kitab Allah ini. Sebagai petunjuk agar manusia tidak akan tersesat ke jalan yang salah. Ada 4 kitab yang diturunkan kepada para nabi untuk umat manusia. Ada kitab Taurat, ada Zabur, kemudian ada Injil, dan terakhir untuk orang Islam ada Al-Quran.
Keempat, iman kepada Rasul. Nabi atau Rasul adalah utusan Allah yang membawa pesan Allah melalui malaikat Jibril. Ada berapa Nabi yang harus kita ketahui? 25. Ya, Nabi dan Rasul yang kita ketahui itu ada 25. Dari Nabi Adam sampai terakhirnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad utusan Allah untuk Allah umat Islam. Islam. Nah, selanjutnya ada iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat. Pada saat itu, setelah dunia hancur, manusia, hewan meninggal, kemudian dibangkitkan kembali untuk dihitung amalnya. Apakah banyak dosa atau banyak pahala? Apakah yang banyak masuk neraka atau masuk surga? Surga. Nah, terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah takdir atau ketentuan Allah, ketetapan Allah dari mulai manusia lahir, sebelum lahir sampai manusia telah meninggal. Contoh salah satunya adalah kematian. Nah, ini adalah contoh penerapan rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Allah yang menciptakan alam, kita sebagai makhluknya, jika ingin mencintai Allah, ingin beriman kepada Allah, tidak merusak alam, tidak menebang pohon, tidak buang sampah sembarangan di sungai. Kenapa? Karena hal tersebut akan menciptakan kerusakan di alam. Kemudian iman kepada Allah juga mengikuti perintah Allah. Contohnya puasa. Ada yang puasa? Puasa kemarin tamat? Besok Batal Bu 2 puasa hari, kami. Bu. Ya. Kemudian sholat. Ada sholat? Ada, Bu. Alhamdulillah. Nah, yang kedua. Penerapan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari, iman kepada malaikat. Ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? 10. 10, Bu. Nah, dari 10 malaikat itu salah satunya ada yang mencatat amal baik dan amal buruk Manusia. Apapun perbuatan kita, anak-anak ibu melawan orang tua, melawan guru, melawan kakek, melawan nenek, pasti akan dicatat oleh malaikat. Menolong orang tua dicatat juga oleh malaikat. Jadi ada yang mencatat perbuatan baik, ada yang malaikat mencatat perbuatan buruk. Buruk. Nah, yang ketiga ada iman kepada kitab. Sebagai seorang muslim, kitab kita adalah Al-Quran. Al-Quran. Nah, beriman kepada kitab berarti kita harus selalu membaca Al-Quran. Namun karena anak-anak ibu ini masih belum lancar, bolehlah membaca Iqra dulu. Belajar membaca Iqra sampai dari Iqra 1 sampai Iqra 6 sudah lancar, baru membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya iman kepada Rasul. Rasul yang kita ketahui atau Nabi yang kita ketahui itu ada 25. 25 Nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah Nabi umat Islam. Kita wajib meneladani sifat Nabi, salah satunya itu bersedekah. Bersedekah. Ada yang suka bersedekah? Ada. Ada. Alhamdulillah kalau yang tidak ada. Alhamdulillah juga yang tidak ada.
Ibu berharap anak-anak ibu nanti ikhlas bersedekah akan mendapat pahala. Pahala. Berpahala. Iman kepada hari akhir. Salah satunya itu menjauhi perbuatan buruk. Karena apa? Pada hari akhir nanti atau hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan, segala perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan akan dihitung. Kemudian akan mendapat ganjaran atau hukuman dari Allah kalau banyaknya perbuatan buruk. Buruk. Nah, terakhir ada iman kepada qada dan qadar, yaitu menerima takdir dengan sabar. Contohnya, anak ibu mendapat juara 1 di kelasnya. Namun, ada temannya yang mendapat di bawah juara 5. Sebagai seorang muslim harus menghibur temannya dan mengatakan bahwa mereka harus sabar serta berjuang kembali untuk mendapatkan peringkat. Nah, selanjutnya tugas kita hari ini adalah pembagian kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompoknya sudah Ibu bagikan. Nah, tugas kelompoknya, yang pertama nanti Ibu akan memberikan 1 set kartu nama rukun iman. Kita mencocokkan antara nama rukun iman, pengertian dari rukun iman, serta contoh yang tepat dari rukun iman tersebut. Nah, Ibu berikan LKPD-nya, kalian tempel sesuai urutan nama rukun iman. Sampai dari rukun iman pertama sampai rukun iman terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, silakan mengerjakan tugasnya. Ibu tunggu. Ya, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah. Nah, Tunggu, Bu. silakan Bentar lagi, Bu. presentasi kelompok dari kelompok 1. Sudah? Sudah, Bu. Bentar, Bu. Kelompok 2 sudah presentasinya? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 3 silakan presentasinya. Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Dari beberapa kelompok ini, di kelompok 3 ini masih kurang rapi dari penempelan dari urutan rukun iman. Tapi tidak apa-apa, Ibu apresiasi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, sekarang Ibu tanya kepada anak-anak Ibu. Dari metode matching card, apa yang paling kalian sukai? Dari mencocokkan kartu nama, rukun iman, pengertian, dan contohnya. Apa yang kalian sukai? Main Menempelkan kartu. gambar. Menempel-nempel kartu. Oh, ya, menempelkan kartu ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan rukun iman dengan cara yang pertama itu percaya kepada Allah dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Kedua, berbuat baik kepada sesama, kepada orang tua, kepada teman-teman, dan semua masyarakat, serta menerima takdir dengan sabar dan usaha maksimal. Nah, Ibu akan memberikan pembagian LKVD tugas individu. Silahkan kerjakan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu minta. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini berakhir. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa pulang ya, menutup pembelajaran pada hari ini.
pada Ibu Ice. Baik, Bu. Demikianlah pelajaran kita. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.